Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tahsin Al-Quran. Ya, mohon maaf kemarin ba'da Isya tidak live ya, mati lampu. Mati lampu, Masya Allah, mau live tadinya mati lampu. Ya, Allah berkehendak lain ya. Mari sahabatku semuanya, di mana saja Anda berada, kita ulas kembali ya, belajar tahsin masih di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah sekarang memasuki ayat yang ke 72 ya, 72 ya. Mudah-mudahan kita bisa nambah nanti ya, kalau waktunya cukup. Silakan yang mau bergabung ya, yang mau bergabung. Sekarang memasuki ayat yang ke 72 ya. Baik, yang sudah hadir ya, yang sudah hadir, kita sama-sama untuk menyimak. Silakan yang sudah bergabung ya, terima kasih ya. Tanyus Upi Wahyudi ya, selamat bergabung ya. Kita mau tahsin Al-Quran, kita bedah Al-Quran nih, baik secara hukum maupun makhraj dan sifatnya ya. Jadi huruf ini ya, tifa ya, selamat bergabung. Yuk kita belajar tahsin ya Al-Quran. Alhamdulillah hari ini setelah sholat Jumat saya ada waktu ya. Ya biasa sambil nunggu toko nunggu warung ya, karena aktivitasnya ya di rumah seperti ini ya. Istri ngajar ya. Baik, sama-sama untuk menyimaknya ya. Awas, hati-hati itu baru jangan ya, tapi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum, salah, diulang. Biasa kalau pergantian halaman nih. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ya. Kita bahas satu ayat dulu ya, satu ayat dulu. Nanti kalau ada kelebihan waktu ya kita tambah ayat ya. Baik, wa'id wawu ya. Terima kasih Aisyah bergabung ya, Cutik, kemudian Tahfawati ya, Fitri ya, kemudian Marina. Alhamdulillah ya. Ayo silakan ya, bantu tap layarnya biar tahsin kita eksis terus ya. Habis Jumatan kita langsung buka ya. Semalam habis Isya mati lampu sampai malam. Wa ya, di sini ada wow ya. Secara makhraj waw ini asyafatain ya. Waw ini bukan huruf, termasuk huruf mudah bukan ya, walaupun asyafatain ya, walaupun huruf bibir ya. Asyafatain itu dua bibir ya. Tetapi wa ini prosesnya melalui dalam wow, kemudian ya, dimonyongkan mulutnya. Wow, ini asyafatain ya. Kemudian secara sifat ini waw ini mempunyai sifat ya,
saya ingatkan ya bahwasanya satu huruf hijaiyah kalau kita bahas semua ini akan mempunyai minimal 5 karakter ya. Contoh waw ya. Waw ini di al-hams bukan, tetapi dia dilawannya ya. Al-hams itu mengalir udara atau mengalir napas bukan, tetapi dilawannya itu al-jahr ya. Al-jahr ya, jadi tertahannya napas. Wow, wow gitu ya. Kemudian asyidah, asyidah juga bukan waw ini ya. Kalau asyidah itu kan tertahannya suara, kalau waw ini enggak ya, jadi dia mengalir suaranya, berarti di ar-rakhwah gitu ya. Jadi satu huruf hijaiyah minimal mempunyai 5 karakter ya, 5 karakter ya. Silakan ya, bantu tap layarnya ya saudaraku ya, biar kita selalu eksis terus. Kemudian il ya, ingat alif ya, secara makhraj ya. Makhraj itu keluarnya huruf ya, jadi keluarnya huruf hijaiyah dari lisan kita. Alif ini ada di al-halq ya, artinya tenggorokan bawah. Awas jangan i atau masuk ke ain ya, tengah-tengah atau setengah-setengah antara i dan antara bawah dan tengah ya, harus di bawah i ya gitu ya. Kemudian secara sifat ya, nggak apa-apa ya, saya bahas saja walaupun tidak sukun ya. Secara sifat alif ini ketika sukun, hamzah itu ketika sukun dia akan tertahan ya, tertahan suaranya ketika disandarkan dengan huruf sebelumnya. Contoh waw, di sini pakai sukun, jadi wa. Nah, ya, jadi dia tertahan ya, tertahan suaranya ya, jadi asyidah. Kemudian zal secara makhraj ada di al-lisan ya. Alisannya di mana? Alisannya yaitu ujung lidah. Ya, silakan nanti praktekkan ujung lidah menyentuh ujung gigi seri ya. Keluarkan ujungnya sedikit ya. Awas jangan jangan iza ya, jangan iza apa. Kalau iza itu karena di huruf latennya huruf D dan huruf Z ya, sehingga orang kebanyakan kalau bacanya di situ ya, mohon maaf ya, itu jadi iza. Padahal secara makhraj yang benar itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri ya, keluarkan sedikit gitu ya, gitu. Kemudian dilihat secara sifat ya, sifat zal ini mempunyai sifat di ar-rakhwah. Apa itu ar-rakhwah? Ar-rakhwah itu mengalirnya suara ya, gitu, mengalir suaranya, bukan tertahan tapi mengalir suara ya di ar-rakhwah. Kemudian lanjut ya. Ya, qata secara makhraj ada di al-lisan ya. Ingat al-lisan qaf ini mempunyai makhrajnya ada di pangkal lidah ya, di pangkal lidah. Pangkal lidah, jadi pangkal lidah yang paling ujung nih, lidah kita paling ujung ya. Jadi pangkal lidah, paling ujung pangkalnya itu terangkat dia ya, terangkat lidahnya ya, ujung lidahnya, kemudian menyentuh yang ada di permukaannya ya. Ya, contohnya di situ ada anak lidah ya, yang anak-anak lidah yang kecil, yang centilan itu ya. Itu kop posisinya di situ. Ya, ketika dia disandarkan dengan huruf yang lain. Ya, ingat ya. Sifat huruf hijaiyah ini akan muncul ketika harokatnya sukun ya, harokat sukun. Tapi nggak apa-apa ya, saya bahas semuanya biar ini akan ayatnya sedikit ya, ayatnya sedikit kita bahas semuanya ya, insyaallah ya. Kita walaupun bukan apa namanya harokatnya sukun ya, insyaallah saya bahas ya. Di
secara makhraj di al-lisan ya, pangkal lidah menyentuh langit-langit ya yang ada di anak lidahnya, itu secara makhraj. Kemudian secara sifat ya, sifat ini qaf ini ada di asyidah ya. Asyidah tertahan ketika diucapkan ya, suaranya tertahan ketika diucapkan. Contoh di depannya huruf alif dan qafnya sukun, jadi ak gitu ya, ak tertahan dia ya, tertahan suaranya. Kemudian sifat yang lain ya, dia mempunyai sifat isti'la terangkat ya, terangkat lidahnya ak ya. Kemudian sifat yang lain ya, sifat yang tidak berlawanan, yang tidak berlawanan ini mempunyai sifat qalqalah ya. Makanya kalau dia sukun pangkatnya atau harokatnya, dia akan mantul ya, ak ya gitu ya, ak ya. Jadi kalau di tengah kalimat ya, huruf qaf sukun nih, qaf yang sukun di tengah kalimat itu qalqalahnya qalqalah sugro ya, qalqalah kecil, qalqalah sugro. Tapi kalau di akhir kalimat itu qalqalahnya qalqalah kubro atau qalqalah besar. Qatal ta secara makhraj ta ini ada di al-lisan. Al-lisannya di mana? Yaitu ujung lidah ya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya, ta gitu ya, secara makhraj. Kemudian secara sifat ta ini ada di al-hams. Contoh ta ini disukunkan ya, karena sifat itu karakter huruf hijaiyah itu akan muncul ya sifatnya ketika sukun. Coba kita sukunkan, jadi qat gitu ya, dikeluarkan, tidak boleh qat. Nah, sifatnya nggak dapat ya, kalau seperti itu sifatnya nggak dapat ya, harus qat, keluarkan ya, karena sifat ta ini al-hams, mengalirnya napas atau udara. Qataltum ya, ingat sering kali terjadi kesalahan ya sahabatku semuanya di huruf lam yang sukun ya. Kalau kita tidak jeli, lam yang sukun ini akan mantul ya, akan mantul. Qatalatum. Nah, seperti itu ya. Hati-hati. Lam ini bukan huruf qalqalah. Tetapi lam ini menurut makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung tepi lidah kita ya menyentuh langit-langit yang depan ya. Hampir menyentuh ya, mengenai pangkal gigi seri. Qatal, awas ya, jangan sampai mantul. Kemudian secara sifat ya, sifat ini ada di tawasud ya. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang bergabung ya. AR, kemudian Vika ya, Rosi, kemudian Lase, Dru, siapa tadi? Druku. Ya, ayo semangat ya. Semangat. Nur Aziza, Andong ya. Ayo kita memperdalam ya, memperdalam, bukan belajar tapi memperdalam ya. Siapa tahu lupa ya ketika kita mondok bacanya, jadi lupa ya secara makhraj ataupun secara sifat ya. Qataltum ya, di sini sifatnya ada tawasud ya. Jadi tawasud itu tertahan suaranya tidak sempurna, dan mengalir pun suaranya tidak sempurna ya. Jadi ada di antara asyidah dan ar-rakhawah bainiyah ya, di antara itu ya. Kalau asyidah kan tertahan suaranya, kalau ar-rakhawah kan mengalir suaranya. Lam ini ada di tengah-tengah ya, bainiyah, antara tertahan dan mengalir. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-ismat. Al-ismat ya, al-ismat itu apa? Al-idlaq ya, afan. Al-idlaq itu apa? Jadi huruf-huruf yang mudah ketika diucapkan ya. Qataltum ya. Lam ada di al-idlaq. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ada di inhirab ya. Inhirab itu condong.
Ya lam itu lidah kita harus disondongkan kiri atau kanan ya supaya menghindari pantulan ya. Qatal, condongkan kiri atau kanan. Qataltum, ya ini tidak mantul ya. Kemudian ta ya, ta tadi sudah dibahas ya. Kita lewat ya ta ini. Kemudian qataltum mim ya. Mim secara makhraj ada di asyafatain ya. Asyafatain yaitu dua bibir ya. Yang pertama. Kemudian makhraj yang kedua al-khaysum. Al-khaysum itu apa? Al-khaysum itu masuk ke rongga hidung ya, ke rongga hidung. Qataltum gitu ya. Secara makhraj. Kemudian secara sifat mim ini ada di tawasud ya, tawasud. Ya, jadi huruf tawasud itu ada lam, nun, ain, mim dan ra. Ya, ada 5 ya, ada 5 huruf-huruf tawasud ya. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-idlaq ya, idlaq huruf-huruf mudah ya. Mudah ketika diucapkan. Ketika diucapkan mudah. Ma ya, kalau di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu dia paling ujung, paling perbatasan pisan, langsung loncat gitu. Langsung loncat. Nah, ini huruf mim ya. Huruf mudah ketika diucapkan. Ma. Kemudian ya, secara sifat yang tidak berlawanan, mim ini mempunyai sifat gunnah kita ketika bertasdid ya. Ketika hurufnya bertasdid menjadi gunnah. Summa gitu ya. Gunnah bacanya. 2 sampai 3 harokat ditahan. Kemudian secara hukum yang mim sukun ini ketemu huruf nun ya. Ketika ada mim sukun, flashback ke hukum mim sukun ya. Ketika ada mim sukun ketemu dengan huruf nun, ini bacanya idhar syafawi. Idhar syafawi. Jadi mimnya harus jelas dibaca. Qataltum, tahan 2 harokat. Tum, awas jangan tum apa yang lainnya ya. Tapi ini harus jelas. Idhar itu jelas dibaca. Karena idhar ini syafawi ya, syafawi. Walaupun dia 2 bibir ya. Mim sukun ini menghadapi huruf nun ya, huruf nun. Jadi idhar syafawi itu mimnya harus dibaca jelas. Qataltum gitu. Qataltum ya. Asyafatainya itu makhrajnya ya, 2 bibir makhrajnya. Qataltum naf nun ya, nun kalau kita ucapkan secara makhraj ya, makhraj itu keluarnya huruf nun ini dari lisan kita ya. Na gitu, na ya. Di mana posisinya? Yaitu ujung lidah ya, ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya, hampir berdekatan dengan huruf lam ya. Ini di bawah lam, lam, nun baru ro ya, berdekatan itu ya, nun. Kemudian secara sifat ya, sifat ada di tawasud ya. Pertama tawasud ya, antara tertahan suara dan mengalir suara ya, bainiyah ya. Kemudian yang kedua ada di al-idlaq ya, huruf mudah sama ya. Fa na ini huruf-huruf mudah ya. Idlaq itu huruf mudah ketika diucapkan. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan ya, nun ini ketika dia bertasdid bacaannya gunnah ya, gunnah harus ditahan. Inna gitu. Seperti itu contohnya ya, gunnah. Kemudian lanjut ya, nafa. Ya. Yo, silakan ya. Saudaraku semua, ikhwan atau akhwat ya, silakan yang mau bergabung ya, bantu tap-tap layar ya, bantu tap-tap layar ya. Masya Allah, mudah-mudahan barokah semuanya ya. Ibu Tugira, tim Mindek ya, kemudian Rambo tuh, Rambo Ucup, Masya Allah, ayo bergabung. Juhaimi ya, bergabung ya, alhamdulillah. Yuk kita perbaiki ya. Bu Nanik ya, selamat bergabung. Bu Aswati Azza ya, selamat bergabung ya. Insya Allah ya, kalau waktunya bisa dicandak ya, kita lanjut ya. Lihat sikon ya, lihat sikon, karena saya sambil mohon maaf, afwan, sama sekali afwan ya, mohon maaf ya, karena saya sambil jaga warung, istri baru saja berangkat ya untuk ngajar ya di Babelan Kota.
lumayan jauh ya. Di rumah saya sendirian nih. Ya sambil menunggu pelanggan yang masuk ya. Ya manfaatilah diri kita untuk berbagi ya, berbagi dengan tahsin. Nah, ya nun ini sudah disampaikan tadi ya, ketika bertahsin ini sifatnya adalah guna. Kemudian fa ya. Fa secara makhraj ada di asyafatain ya. Asyafatain itu dua bibir. Kemudian fa ini kaidahnya beda dengan wawu, dengan mim dan ba ya. Fa ini kaidahnya atau aturannya yaitu ujung seri bagian atas ya, ujungnya ya, ujung seri bagian atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Naf ya gitu ya. Bukan asyafatain dua bibir, naf bukan ya. Itu salah ya, jangan seperti itu. Itu hanya huruf ba dan ma ya. Tapi kalau asyafatain fa ini kaidahnya yaitu gigi seri bagian atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Naf, nah, sehingga sifatnya ini nanti akan muncul ya. Kalau naf nanti sifatnya nggak dapat ya. Ini secara makhraj ya. Kemudian secara sifat huruf fa ya, sifat fa ini mempunyai sifat 5 karakter ya, 5 karakter. Tapi saya tonjolkan yang sudah ada saja ya, yaitu al-hamas ya. Dia mengalir napas kita ketika mengucapkan fa sukun. Naf, awas jangan ditahan, jangan naf, tapi harus alirkan. Kalau ditahan yang saya katakan tadi akan gagal, dia tidak akan mempunyai sifat hamas ya. Naf gitu, alirkan. Nafsan gitu ya. Kemudian kita lanjut ya, nafsan. Asalnya nafsan. Ya, asalnya nafsan. Tapi tanwin ini ya menghadapi apa? Ketika tanwin ini menghadapi huruf fa, berarti bacaannya bukan nafsan lagi, bacanya menjadi nafsan ya, nafsan. Jadi disamarkan kemudian ditahan 2 harokat ya. Nafsan ini namanya ikhfa hakiki ya, harus disamarkan dan ditahan 2 harokat. Nafsan fadda ya, ada penekanan ya. Sini ada mat tobi. Biasanya kalau mat tobi ketemu huruf dal ini harus dipanjangkan ya, tapi tanda benderanya tidak ada. Fadda ya, penekan di huruf dal ya. Kemudian dal fathahnya berdiri, ini lihat harus dibaca panjang 2 harokat, mat tabi'i. Fadda dal ya. Dal itu secara makhraj ada di alisan ya. Ada di alisan, yaitu ujung lidah menyentuh menyentuh pangkal gigi seri ya, pangkal gigi seri. Ad gitu ya. Fadda ro-nya harus tebal. Baik, ini sifatnya belum. Dal secara sifat ya, karena yang tidak bersukun ini biasanya terlewat ya. Harusnya kalau kita menerangkan tentang sifat, harokatnya harus sukun. Baik, nggak apa-apa saya sukunkan. Contoh disukunkan, fada gitu ya. Fada. Jadi dal ini mempunyai karakter yaitu tertahan suaranya ya, tertahan suara. Awas jangan tertukar antara mengalir napas atau tertahan napas ya, jangan tertukar dengan tertahan suara ya. Antara tertahan napas dan tertahan suara ini akan beda ya. Fadda gitu ya kalau disukunkan. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya, dal ini punya sifat qalqalah, harus dipantulkan ketika harokatnya sukun. Kemudian ro ya, ro, awas, ro ini secara makhraj ya ada di al-lisan ya, ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit depan ya, depan ya. Ini di bawah huruf nun, di bawah huruf nun ya, lam, nun, ro. Itu berdekatan ya, berdekatan ujung lidahnya. Jadi menyentuh ya, menyentuh langit-langit yang depan itu
hampir mengenai pangkal lidah ya, pangkal gigi seri. Afwan ya. Kemudian secara sifat ya, sifat masuk ke tawasud ya. Tawasud karena huruf tawasud itu ada 5, lam, nun, ain, mim dan ra ya, lin ubar gitu ya. Ini tawasud artinya tertahan suara tidak sempurna dan mengalir suara pun tidak sempurna. Bayini ya, adanya di tengah-tengah. Ra. Kemudian sifat yang lain ya, ra ini mempunyai sifat al-idlaq. Ra gitu ya. Farla, fa, ra, mim ya, nun. Kemudian farlamin lam, ba ya, farlamin lab, farlamin lub. Tuh 5 ya. Mempunyai 6. Fa, ra, mim, lam, nun dan ba. Ya ada 6 ya huruf idlaq. Ya, dianggap huruf mudah ya, huruf-huruf mudah. Idlaq itu huruf mudah ya. Ini ada 6. Salah satunya huruf ra. Kemudian ra-nya harus dibaca tebal ya, ra. Kalau di makhraj tadi ya, makhraj harus dibaca ra tebal karena pangkatnya dia fathah. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya, ra ini mempunyai sifat takrir. Apa itu takrir? Bergetar ya. Kalau sukun, contoh di sini ya, saya anggap saja ra ini sukun. Dar, asalnya begitu. Dar ya asalnya. Tetapi awas jangan salah ya. Jangan salah diucapkan dengan huruf kalimat dar, digetarkan begitu lama ya, karena dia mempunyai sifat inhirab ya. Inhirab setelah bergetar ya, dia harus dicondongkan, tarik ke dalam ya. Kalau ra ini condongnya ke dalam ya. Ibu Mimin ya, ayo selamat bergabung ya. Selamat bergabung semuanya, alhamdulillah ya. Silakan ya, bantu type ya, type layarnya biar kita semangat terus ya belajarnya, menyempatkan waktu sambil piket jaga warung. Masya Allah ya, namanya cari rezeki ya, buat menghidupi keluarga ya, anak ya. Walaupun anak saya sudah 2 sudah pisah ya, yang 1 masih kuliah di IPB Bogor ya. Mohon doanya supaya berkah ya, kuliahnya bisa lancar sampai lulus sarjana gitu ya. Walaupun saya sudah pensiun, masya Allah, mudah-mudahan Allah menghendaki yang lebih baik ya. Mani Tanjung ya, alhamdulillah bergabung. Ibu Baryati, Nina, Ibu Nina Berano ya. Bu Endang, Ibu apa ayah nih? Bu Pandang ya, atau Ibu Endang. Kemudian Ibu Rita, masya Allah ya, bergabung ya. Yuk kita lanjut ya sambil ya, mohon maaf yang belum kesapa ya. Sampai di mana tadi? Ra ya, ra ya. Dia mempunyai sifat inhirab ya. Inhirab selain takrir, selain dia bergetar, bergetar ya, dia punya sifat inhirab ya. Makanya di surah Al-Fatihah tuh ada tuh afan. Di surah Al-Fatihah ada ya, Al-Fatihah awas tuh, jangan sampai bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Salah itu ya, karena sifat inhirabnya nggak dapet ya. Inhirab tuh tarik ke dalam, gitu, ya, getarannya tidak boleh melebihi dari 2, gitu ya. Di surah Al-Fatihah itu hati-hati tuh ya, surah Al-Fatihah itu rukun dalam sholat ya. Fadda, ra ya, jadi ditarik. Ini harus tidak boleh banyak bergetar, nggak boleh ra, nggak boleh bacanya begitu, harus ra, getarannya hanya 2 saja, tarik ke dalam, condongkan lidahnya. Ra ya, di sini ada huruf hamzah ya. Hamzah secara makhraj, hamzah ini ada di tenggorokan ya, keluarnya lewat tenggorokan bawah. Awas jangan sampai ra. Kalau kita bacanya ra berarti sifat hamzahnya tidak dapat ya, justru dia akan naik ke atas di tengah-tengah jadi ain ya. Kalau ra, tapi harus ra di bawah, a latihan ya. I u ba itu latihan buat latihan makhraj sebenarnya yang itu ya, yang a i u ba, u an ani a ya. Ani a na itu buat latihan makhraj. Difokuskan dengan huruf-huruf yang tujuannya itu, makhrajnya itu ya, huruf hamzah.
ada di bawah tenggorokan, ro, awas. Kemudian secara sifat, ya, sifat ini ada di asyidah, ya tertahan ya, dia tertahannya suara ro, gitu ya, ada di asyidah. Kalau kita rinci semua nih 5 karakternya, punya 5 ya. Pertama dia mempunyai sifat al-jahr ya, al-jahr ya. Al-jahr itu tertahannya napas ya, ro gitu. Kalau hamas kan mengalir ya. Kalau hamzah tidak. Kemudian asyidah tertahannya suara ya. Kemudian isti'la bukan dia hamzah. Hamzah bukan isti'la. Kalau isti'la naik dia lidahnya, terangkat. Ya. Kalau ini biasa saja, berarti ini al-istifal ya. Sudah 3 karakter tuh. Kemudian di itsbaq. Itsbaq itu tertutup enggak hamzah itu ketika diucapkan? Ba. Tidak ya, tidak ya. Jadi dia tidak terangkat lidahnya, hanya tertahannya suaranya saja. Berarti di al-infitah gitu ya. 4. Kemudian di idlaq, huruf mudah bukan hamzah ini. Ternyata hamzah ini tergolong huruf susah ketika diucapkan menurut ilmu tajwid ya. Berarti al-ismat ya, 5. Jadi 5 karakter satu huruf ya. Belum yang lain ya. Kalau yang lain ada yang sampai 7 karakter. Ro, tum, ta ya, ta secara makhraj di al-lisan, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri yang atas ya, tum. Kemudian secara sifat ada di al-hams, mengalirnya suara ketika dia sukun ya, at gitu ya, at. Kalau dia taknya sukun ya, ini harus dialirkan. Ibu Nursidah ya, selamat bergabung ya. Bapak Ismail, selamat bergabung ya. Mudah-mudahan, terima kasih ya yang sudah memberikan bonusnya kepada saya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya ya, insya Allah ya. Kalau kita mau berbagi ya, Allah sarankan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insyaallah kita akan berkah ya, dunia akhirat. Dunia sementara saudaraku, dunia sementara, ayo kita perbanyak bekal akhirat ya. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu nyenengin orang lain gitu. Nyenengin orang lain biar senang ya, ibadah. Ya, rotum tak ya, secara sifat ada di al-hams ya. Ibu Lina ya, masuk silakan ya. Rotum. Kemudian mim ya, mim secara makhraj ada di asyafatain ya, asyafatain yaitu terkatupnya 2 bibir. Asyafatain itu 2 bibir ya. Kemudian ada di makhrajnya al-khaysum ya. Al-khaysum itu ketika diucapkan tum masuk ke rongga hidung ya. Ini al-khaysum itu rongga hidung ya, masuk ke rongga hidung. Kemudian secara sifat mim ini ada di tawasud ya, tawasud ya. Antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, antara asyidah dan ar-rakhwah bainiyah, di tengah-tengah tawasud ya. Terima kasih ya ibu bapak As'ad ya, terima kasih telah mengirimkan, masya Allah, mawar merah. Terima kasih, masya Allah, barakallahu fika ya. Tum ya, tum. Sekarang secara hukum ya, secara hukum kita kembali secara hukum. Tadi sifat ya, sifat belum selesai ya, tawasud. Kemudian sifat yang lainnya, mim ini mempunyai sifat al-idlaq, idlaq yang mudah ketika diucapkan ya. Bu Irma, terima kasih banyak, masya Allah, terima kasih. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu gunnah ya, gunnah ketika dia bertasdid ya. Ketika mim ini bertasdid ya, muncul sifat guna. Sum. Awas ya, ketika mim ini al-khaysum masuk ke hidung. Tetapi ketika nanti mimnya ini panjang, ada alif, masuk ke al-jawab. Summa gitu ya. Enggak boleh tetap di tempat, awas, hati-hati. Mimnya al-khaysum ketika panjang ya, ketika ada mad ya, mad tabi'i, ini menjadi al-jaub makhrajnya. Makhrajnya bukan ma. Kalau ma masuk nih,
masuk hidung ya, awas. Harus itu lepas ya, walaupun dipencet hidungnya tidak masuk hidung ya. Kemudian lanjut ya, fi ya, fi apa tadi secara makhraj ya, belum ya, satu lagi ya. Makhraj. Ya, silakan nih. Indomie ya. Sebentar sahabatku ya, kita ada pelanggan. Masya Allah. Tinggal bentar. Satu. Mau sama ini pilus, pilus kacang. Jadi Masya Allah, afwan ya, Masya Allah. Ya, kehidupan ya. Kehidupan di dunia. Sampai mana tadi ya? Sampai mim ya. Sampai mim ya. Sampai mim, Masya Allah. Pak Ahmad ya. Ibu Rustiati ya. Doain Al-Fakir ya. Biar selalu eksis ya, berbagi ilmu ya. Afwan ya, walaupun ilmu saya itu enggak sempurna seperti sahabat kesemuanya ya, tetapi insya Allah sedikit akan saya sampaikan. Mim ya, kemudian tadi di hukum ya, hukum. Secara hukum mim ini mempunyai idhar syafawi ya. Flashback ke hukum mim sukun. Ketika ada mim sukun menghadapi huruf fa ya. Ingat ya, ketika ada mim sukun menghadapi selain alif dan mim ya, itu semuanya idhar syafawi. Mimnya harus dibaca jelas. Tum. Beda halnya kalau menghadapi huruf ba ya. Kalau menghadapi huruf ba, contoh di sini huruf ba, ini beda ya, menjadi ikhfa. Samar bacaan ikhfa syafawi. Tum, terkatup tapi dia udaranya tetap mengalir ya. Nah, itu bedanya. Kemudian kalau mim ketemu mim, ini idgham mithlain atau mimi ya, atau idgham mimi ya, seperti itu. Jadi dalam pelajaran Quran itu ya banyak ya ilmu yang harus kita pelajari ya. Kemudian secara sifat ya, sudah pasti ini tawasud ya, antara mengalir dan tertahan, antara tertahan dan mengalir sama aja ya, bainiyah di tengah-tengah ya. Mengalir tidak sempurna, tertahan juga tidak sempurna, bainiyah. Kemudian sifat yang lainnya ya al-idlaq. Idlaq itu huruf mudah ketika diucapkan, ma gitu, mudah ya. Kemudian ketika di tasdid di sini ya, sifat yang tidak berlawanan jadi menjadi gunna. Fiha, fi ya, fi sudah ya tadi disampaikan ya. Untuk menghemat waktu, fa ya, fa ini mempunyai sifat makhraj ya. Makhrajnya di asyafatain. Kaidahnya ingat ya, kaidah fa ini dengan wawu, dengan ba, dengan mim ini beda ya, walaupun sama-sama asyafatain. Fa ini mempunyai kaidahnya yaitu aturan ya, fa ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Fa, jadi udaranya tetap mengalir ya. Bukan tertutup seperti ba gitu ya. Fa gitu ya. Alirkan karena mempunyai sifat hamas ya, sifatnya hamas. Fiha ya Ibu Dewi, selamat bergabung ya. Fiha, fi mad tabi'i, ketika fa kasrah ketemu ya sukun ya. Ini secara hukum bacaannya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ya, 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan sesuai dengan temponya ya, sesuai dengan iramanya. Tuk tuk ya. Kalau temponya lambat berarti ketukannya lambat. Tuk tuk ya. Kalau temponya sedang berarti ketukannya sedang. Tuk tuk. Tapi kalau iramanya atau temponya cepat, ini tempo ketukannya juga cepat. Tuk tuk gitu ya. Bedakan itu ya, bedakan karena membaca Al-Qur'an itu ada 3 dibagi 3 ya, dibagi 3, ada cepat, ada sedang, adalah lambat. Fi mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj nih fi ya ada di al-jauh.
Al-jaub ya, keluarnya proses keluar fi ketika diucapkan ya. Karena di sini ada huruf mad, al-jaub yaitu rongga mulut saja ya, dari tenggorokan itu langsung ke mulut, tidak masuk ke hidung. Nggak boleh fi. Kalau fi, coba dengarkan ya sahabatku ya. Fi, dia masuk hidung ya. Kalau hidung dipencet. Tapi yang benar harus al-jaub melalui rongga mulut saja. Saya praktekkan. Fi ya, walaupun ditekan itu tetap mengalirnya lewat mulut saja, dari tenggorokan sampai ke mulut ya. Kemudian fiha ya sama ya, mat tabi'i ya, panjangnya 2 harokat secara makhraj al-jaub melalui rongga mulut saja. Mom Fatima, selamat bergabung ya, terima kasih Wong Anyar, terima kasih banyak, Masya Allah, dikasih bonus nih saya ini, Masya Allah, ada yang ngasih bintang, terima kasih ya, semoga Allah selalu memberkahi ya. Mom Fatima, terima kasih banyak ya, Masya Allah, terima kasih ya atas bonusnya buat saya, terima kasih, Masya Allah, semoga Allah berkahi kalian semua ya. Fiha mad tabi'i, kemudian makhrajnya al-jaub dan al-jaub. Ha, saya bahas di huruf H yang agak susah ketika diucapkan ya, karena ini berhubungan dengan surah Al-Fatihah ya. Awas jangan sampai ketika kita mengucapkan alhamdu ya, nggak boleh pakai alhamdu pakai H ya, sangat fatal ya, ini akan merubah makna saudaraku ya. Harus ha di tengah, beda. Kalau H ini adanya di bawah tenggorokan, H beda dengan H, kh beda tuh, 3 huruf ya, 3 huruf secara makhraj ya, walaupun sama-sama di huruf tenggorokan, ini beda ya keluarnya. Ibu Henry Nasution, Masya Allah, terima kasih. Ibu Meta Aska, terima kasih sudah bergabung ya, sudah bergabung dengan kita. Ibu Lina, terima kasih banyak ya, Masya Allah ya. Kemudian H ini secara makhraj ada di tenggorokan paling bawah ya, tenggorokan paling bawah. Pengucapannya makhrajnya ada di tenggorokan bawah. Ha, awas jangan sampai H, nggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin, awas, hati-hati. Pelajari Fatihah karena rukun, Masya Allah. Kalau kita salah membaca Fatihah, Masya Allah, gimana ya, apakah Allah menerima sholat kita? Afwan juga banyak banget kesalahannya. Ingin selalu berbagi supaya ya, walaupun tidak sempurna seperti Nabi kita Muhammad SAW, minimal kita sudah mengikuti. Fiha ya, secara makhraj ada tenggorokan bawah. Kemudian secara sifat muncul ketika H itu sukun ya. Ya di situ tuh, di ihdinas siratal tuh ada H ya. Keluarin ya, makhrajnya ada di bawah tenggorokan tuh, nggak boleh ihdinas, salah tuh ya kalau baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas harus ke bawah. Karena apa? Makhrajnya ada di bawah tenggorokan nih, hati-hati ya. Itu di surah Fatihah. Alhamas mengalirnya napas ketika H ini sukun ya. Ya seperti itu mengalir. Silakan praktekkan ya. Telapak tangan kita ada di depan mulut kita, ucapkan dengan kalimat pasti mengalir napasnya ya, mengalir. Itu namanya alhams. Fiha sama-sama mat tabi'i. Kemudian di sini ada waqaf ya, waqful aula ya. Boleh kita berhenti ya. Manfaatkan kalau ada waqaf ini, manfaatkan napas kita. Kalau napas kita ya, napas sahabatku semua pendek, manfaatkan berhenti, tidak apa-apa di sini ya. Fiha, tapi 2 harokat saja panjangnya karena ada waqaf. Kemudian lanjut ya, di huruf waw. Wallahu ya. Waw sudah dibahas ya. Sudah banyak tadi ya, waw. Asyafatain secara makhraj asyafatain, kemudian secara sifat ada di 5 karakter ya, ada 5 karakter.
Ada di al-jahr, ada di al-khawa, ada di al-istifal, ada di al-invita, ada di al-ismat ya. 5 karakter. Wow, ternyata Masya Allah. Kemudian Allah, wallah penekanin huruf lam jalalah ya. Sebelum lam jalalah harokatnya fathah, ini wajib dibaca tafkhim, tebal ya, nggak boleh wallah ya, tebal kan ya, ini makhrajnya harus tebal ya. Kemudian lamnya berharokat fathah yang berdiri ya, ini panjangnya 2 harokat mad tabi'i ya, mad tabi'i. Wallahu ha ya, awas ha, jangan pakai ha. Wallahu jangan, wallahu ini huruf sumpah, huruf sumpah. Wallahu artinya demi Allah nih. Jangan sembarangan ya kita mengucapkan wallahu tallahu atau wallahi tallahi billahi, ini huruf sumpah ya. Ini berhubungan demi Allah ya. Kecuali kita di pengadilan boleh ucapkan. Jangan mudah ya, jangan mudah diucapkan. Kemudian ya, di sini ada huruf kha. Ya, kha secara makhraj ada di tenggorokan atas. Ya, ngorok sedikit ya, bisa ya, boleh ya. Untuk membedakan antara kha dan ha ya. Gitu. Tenggorokan paling atas ya, kha ini secara makhraj. Kemudian secara sifat ya, kha ini ada di kha al-hamas, masuk al-hamas ya. Hamas bisa masuk ya, keluar tuh napasnya. Al-hamsu ya, hamas kha ini. Kemudian yang kedua masuk ke ar-rakhwah ya, mengalir ya, mengalir suaranya ya gitu, gitu ya. Kemudian ada di sifat isti'la, terangkat ya, pangkal lidahnya terangkat, gitu ya. Kemudian yang lainnya banyak ya, bisa di isti'la ya, kemudian bisa di al-ismat gitu ya. Ada 5 karakter ya, kha ini. Mukhri ya, mukhri. Ra-nya dibaca tarqiq atau tipis karena dia harokatnya kasroh ya. Harokatnya kasroh harus dibaca tipis. Mukhri. Kemudian ingat getarannya, walaupun dia tipis, getarannya tidak boleh terlalu banyak. Mukhri nggak boleh ya, harus mukhri ya, seperti orang cedal ya. Mukhri jumma ya, lihat jim ya, Masya Allah. Jim secara makhraj jim ini ada di alisan ya. Alisan yaitu punggung lidah yang tengah ya, punggung lidah yang tengah terangkat. Tetapi bukan huruf isti'la, karena terangkatnya tidak full ya, hanya terangkat, udara tetap keluar ya. Ju. Kemudian secara sifat ini ada di idlaq ya, tertahan di suara. Aja. Kemudian sifat yang tidak berlawannya qalqalah. Kalau sukun ya, mukhrijum ya, tanwin ketemu huruf mim ya. Idgham bi gunna ya, tanwun atau tanwan atau tanwin ya. Untuk membedakan ya, semuanya tanwin, ada yang domah tain seperti ini, ada yang kasroh tain yang di bawah ya, atau fathah tain ada di bawah atas. Ini semuanya namanya tanwin ya. Untuk memudahkan saya ucapkan tanwin saja. Ketika ada tanwin menghadapi huruf mim, ini idgham bi gunna ya. Idgham itu apa? Idgham itu melebur ya, asalnya jun ya, dilebur menjadi ke mim ya. Jadi idgham bi gunnah kamil, sempurna ketika ditasjidin ya. Jumma idgham bi gunnah. Idgham itu apa? Melebur ya. Bi itu dengan, gunnah itu dengung. Jadi melebur dengan dengung gitu. Idgham bi gunnah artinya seperti itu. Ya, harus dilebur dengan dengung dan ditahan 2 harokat. Mukhrijum ya, jum ya, bisa ini idgham ya, ditahan 2 sampai 3 harokat. Kalau gunnah ditahan 2 sampai 3 harokat. Mukhrijum ma ya, secara hukum mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan.
Kemudian secara makhraj ini adalah al-jaub ya. Mimnya al-khaisum, ketika a-nya al-jaub. Tuh, al-khaisum tuh masuk hidung. Tetapi ketika ma itu al-jaub ya. Rongga mulut saja, rongga mulut saja. Ma gitu. Ma, silakan pencet hidungnya. Nggak bakalan masuk ke hidung kalau dia prosesnya benar-benar lewat mulut. Ma gitu ya. Lanjut. Kutum ya. Di sini ada huruf kaf. Kaf sudah dibahas tadi ya. Belum ya kaf ya. Kaf belum ya, belum dibahas. Kaf ini mempunyai makhraj ada di al-lisan ya. Di lisan di mana? Setelah qaf. Ya, kalau kita tarik dari ujung, dari pangkal tuh, pangkal kan qaf tuh. Kemudian kaf. Kaf ini menyentuh langit-langit yang agak berdaging ya sedikit ya. Ka ya. Secara makhraj ya. Ku ya gitu. Ak ya. Jadi dia menyentuh lawannya yaitu langit-langit yang ada di atas ya. Terima kasih Ibu Mardia ya, terima kasih. Kuntum nun sukun ya. Kaf belum ya, belum dibahas, baru makhraj ya. Sifat ya. Ya sebentar ada ada pelanggan. Pas Bu. Oh iya makasih. 2 Bu ya. Sedikit lagi ya. Masya Allah, afwan ya, kita sambil jualan sedikit lagi insya Allah ya. Jadi kaf secara sifat mempunyai sifat al-hams. Coba buktikan ketika dia kaf sukun. Dari sini kita baca mak gitu ya, jangan mak. Kalau mak berarti dia sifat hamasnya tidak dapat ya, harus dikeluarkan, napas keluarkan, udara dikeluarkan atau napas dikeluarkan sama aja ya. Mak gitu, mak ya. Kalau di azan itu kan ada tuh Allahu Akbar. Nah itu Masya Allah, sekarang emang harus belajar ya. Muadzin juga Allahu Akbar gitu, nggak boleh gitu ya, karena harus diwasol ya, harusnya Allahu Akbar gitu kalau mau diwasol. Allahu Akbar gitu kalau mau diwasol ya. Tapi kalau mau diwaqaf Allahu Akbar, nah, tebal tapi rohnya ya, baru lanjut Allahu Akbar, tebal gitu. Itu kaf ya. Kapnya harus dihameskan, dikeluarkan, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh, karena sifatnya nggak dapet jadinya ya. Ini sifatnya hames, alirkan ya suaranya, napasnya ya. Terima kasih Ibu atau Bapak Kus ya sudah bergabung ya. Al-hams. Kemudian nun sukun ketemu huruf ta ya. Ketika ada nun sukun ketemu huruf ta, ini bacanya ikhfa hakiki ya, harus dibaca samar dan ditahan 2 harokat. Makutum ya, tahan 2 harokat ya, karena bacanya ikhfa hakiki. Kemudian tum ta sudah dibahas tadi ya, mim juga sudah dibahas ya, tentang makhraj ataupun sifat. Tum sekarang hukum mim sukun ketemu huruf ta ya. Ketika ada nun sukun mim sukun ketemu huruf ta, ini dibaca idhar syafawi. Mimnya harus dibaca jelas. Kutum. Awas, hati-hati jangan mentang-mentang fasih bacanya di kututak. Itu Masya Allah. Afwan ya kalau ada ya, kalau ada seperti itu jangan ya. Itu menyalahi kaidah ilmu tajwid. Kutum, tahan 2 harokat. Tak. Nah, muncul kan ya yang tadi saya bilang ya. Tadi di sini kapnya hidup. Tapi di sini muncul sifat ya, sifat akan muncul ketika dia sukun. Tak. Nah, tak, muncul sifat hamesnya ya, keluar napasnya. Tak gitu. Kemudian di makhrajnya sama dengan tadi ya, di al-lisan ya, itu di pangkal lidah ya, setelah pangkal lidah ya.
Kalau ngitung dari tenggorokan, pangkal lidah itu kop, kemudian sebelumnya huruf kaf ya. Kaf menyentuh dagingnya ya, menyentuh daging yang di atasnya ya. Tak tak gitu ya. Hamas al-hamas. Tak tumbun ya. Mad arid lis sukun, panjangnya 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Konsisten ya. Kalau surah Al-Baqarah contoh kita baca nih, belajar surah Al-Baqarah pakai 6 ya, 6 harokat gitu ya. Harus 6, ya harus 6. Enggak boleh ada yang 2. Bun. Ya, enggak boleh ya. Dengarnya ngeresep. Didengarnya gue ngeresep ya. Harus sama konsisten, kalau 6 dipakai ya. Ida Hamanum, terima kasih ya sudah bergabung ya. Di akhir ya, di sini saya insyaallah sepertinya nih ada pesanan ya dari pelanggan. Sepertinya kita belajar 1 ayat saja ya. Alhamdulillah sudah kita bahas semuanya ya. Mu ya mu, ketika ya ini al-khaisum masuk hidung nih. Tetapi ini ada huruf mad ya, huruf mad ya. Harus dipanjangkan mu. Nah, ketika mu masuk ke al-jawab dulu. Al-jawab dulu. Orang enggak mulut dulu. Mu. Silakan pencet hidung. Mu tuh enggak ya. Kalau lewat hidung salah seperti ini. Mu. Nah, itu salah ya. Harus al-jawab dulu baru ke nun ya. Mun baru ke al-khaisum lagi ya. Al-khaisum mim, nun al-khaisum ya. Ketika mu ini harus di al-jawab, rongga mulut saja. Masya Allah. Sadaqallahul azim ya. Insya Allah ya, nanti ba'da isya mudah-mudahan gak mati lampu lagi. Kemarin udah standby mati lampu, Masya Allah, wifi-nya mati ya. Ya, terima kasih sudah bergabung mengikuti ya, belajar tahsin ya, sahabat tahsin semua ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan ya untuk belajar ya bersama saya, Ibu Semiati ya, Jis Khalihin ya, Masya Allah sudah bergabung, tapi mohon maaf ya, afan ya, karena ya kita dibagi waktu dengan warung ya. Ada yang pesan itu harus diantar ya, ada yang pesan gas ya, kita sembako lah, jualan sembako ya untuk mengisi kehidupan ya. Tidak boleh namanya kita pensiunan berdiam diri putus asa namanya itu ya. Harus kita berusaha dan tawakal ilallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.